berarti kita boleh kaya. Kemarin fadilah orang yang fakir, ketika Allah titipkan kekayaan, harta dalam kehidupan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab bisa jadi dengan harta yang kita miliki, kita dapat memberikan bantuan buat orang lain. Jadi kebahagiaan orang lain itu asbabnya dari kita, bantuannya, pertolongannya dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Hadirin jamaah pengajian silaturahim malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, pengurus, ketua silaturahim yang berbahagia, guru kita Ustaz Ferry Sandria. Kita lanjutkan pengajian kita. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berikan kita kesempatan bertaubat, panjang umur, sehat, berarti ditungguin kapan taubat kepada Allah, mengakui dosa, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat walafiat kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa dilimpah curahkan keharibaan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, pengikut setia beliau yang istiqamah. Kita berharap menjadi bagian umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita awali dengan berzikir, tahlil, tahmid, tasbih. Kita kirimkan pahalanya khusus buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kerabat, sahabat, tetangga, para guru, orang-orang tercinta yang berada di alam barzakh. Mudah-mudahan pahala bacaan zikir tahlil kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kubur-kubur orang tua kita dijadikan taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemarin kita bicara tentang bagaimana fadilah orang-orang yang fakir. Malam hari ini satu hadis kita baca, diriwayatkan oleh sahabat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu. Kata beliau, tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu.
wa bana qabrahu qabla ay yadkhulahu wa arda rabbahu qabla ay yalqahu. Beliau katakan, sahabat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, beruntunglah, sungguh berbahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Berarti kita boleh kaya. Kemarin fadilah orang yang fakir, ketika Allah titipkan kekayaan, harta dalam kehidupan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab bisa jadi dengan harta yang kita miliki, kita dapat memberikan bantuan buat orang lain. Jadi kebahagiaan orang lain itu asbabnya dari kita, bantuannya, pertolongannya dari kita. Maka harta itu akan jadi manfaat, akan jadi barokah. Meskipun nanti ditanya, meskipun nanti dihisab, udah ada jawabannya. Inilah orang yang diberikan Allah harta dan kekayaan, tapi harta dan kekayaannya ini jadi jembatan, jadi bantuan buat orang lain mendapatkan kebahagiaan asbab kita. Karena ada sahabat juga yang kaya, ada wali yang kaya raya. Kita pernah dengar ada seorang wali yang depan rumahnya aja nih, gerbang rumahnya, sampai ke rumahnya ini hektaran, Masya Allah. Sampai ada muridnya yang pengen ketemu gurunya, kemudian kata guru, dibilang begini, nanti sebelum kamu masuk ke dalam rumahku, kamu pegang air dalam gelas, kemudian air itu engkau pegang sampai depan rumahku, jangan tumpah. Baik Tuan Guru. Ini muridnya begitu di depan gerbang ini dikasih tadi gelas, karena mungkin dia naik kendaraan. Kalau zaman dulu kan mungkin kuda atau onta. Maka sepanjang jalan dari gerbang rumah gurunya sampai ke rumah, yang dia perhatiin sekitar rumahnya, apa yang dia perhatiin? Air yang isinya gelas tadi. Air. Sampai depan rumahnya, ngobrol sama gurunya, gimana? Gelasnya nggak tumpah itu airnya? Nggak Tuan Guru, alhamdulillah. Tadi sepanjang jalan ngeliat apa aja? Sepanjang jalan dari gerbang rumah gurunya ke rumah ngeliat apa aja? Nggak sempat ngeliat guru, sebab saya konsentrasinya sama air. Padahal bisa jadi ada pemandangan. Biasanya kan guru kita suka punya kebun, wah segala macam. Kira-kira sempet nggak kepikiran sama tadi taman yang samping kanan kirinya? Nggak sempet. Apa maksud tuan gurunya? Itu nasihat, wahai muridku, ketahuilah bahwa apa yang aku miliki ini nggak masuk ke hati, nggak kepikiran. Jadi yang dia pikirin bagaimana konsentrasi dia hanya kepada Allah. Tuh, Masya Allah. Kelas tinggi nih ilmunya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita banyak kebahagiaan, kekayaan dan harta, tapi tidak masuk ke dalam hati kita, cukup kita pegang di tangan kita, kunci mobilnya di tangan kita, kunci rumahnya di tangan kita, kunci tokonya di tangan kita, semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ini titipanmu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tidak bikin saya lupa, tidak bikin saya lupa daratan. Karena ada orang yang dikasih dan dititipin harta kekayaan, masih taat, masih berjamaah, masih sempat sholat duha,
baca surat Al-Waqiah di tengah-tengah kesibukannya. Dulu ada gubernur ya, di zaman tabi'in kesini dah. Itu beliau hari-harinya setiap malam 4.000 bacaan selawat dan gak pernah dia tinggal. Gubernur, kira-kira kalau gubernur sibuk gak? Masya Allah, mikirin rakyat, pusing apa segala macam. Tapi masih sempatnya membaca selawat kepada Nabi, enggak kurang enggak lebih 4.000 kali. Ini udah jauh kemari. Bukannya sahabat, bukannya tabi'in, tapi udah kemariin. Apalagi mungkin kelasnya sahabat, anak dan cucunya sahabat, kayak Umar bin Abdul Aziz, cucunya sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah. Bahkan istrinya ini ditinggalin waktu dia jadi jabat, enggak sempat kesentuh, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pejabat bukan? Bukan. Sibuk? Kayaknya biasa aja. Bagaimana zikir kita? Bagaimana bacaan selawat kita? Bagaimana bacaan Quran kita? Bagaimana sholat sunnah kita? Masya Allah. Nah ini buat semangat. Ada waktu kita buat menyempatkan berzikir, berselawat, baca apa yang pernah kita dengar yang bacaan itu bikin adem. Kalian baca sederhana Pak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya untuk melakukan taat ibadah kepada Allah. Kita mampu sholat berjamaah di masjid, kita mampu baca Quran, kita mampu berzikir. Ini sebenarnya bimbingan taufik dari Allah, kekuatan untuk bisa melaksanakan taat ini Allah yang kasih. Wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Kadang kan kita suka ketinggalan, kadang-kadang ada yang lupa, mungkin sehari nggak sempet baca Quran, nggak sempet baca Quran. Makanya alhamdulillah kita kadang habis sholat ada wiridannya, ada bacaan Qurannya. Itu sama dengan kita membaca Al-Quran. Bahkan ada yang baca ini kalau habis sholat surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha al-zalzalah. Kemudian surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian surat Al-Kafirun. Kemudian 3 kali baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu habis sholat. Itu paling sederhananya kita membaca Quran. Kita alhamdulillah habis sholat kadang-kadang kita baca kulhu 3 kali, surat Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursinya 1 kali. Jangan tinggalin ayat kursi habis sholat. Habis sholat jangan tinggalin. Sampai kita mau tidur baca lagi 1 kali ayat kursi. Banyak faedahnya, banyak fadilahnya, banyak keutamaan. Nah inilah orang yang beruntung. Dia meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan. Jadi ditinggalin sama hartanya. Ada orang yang meninggalkan hartanya, ada orang yang ditinggalin hartanya. Belum sempat menikmati hartanya dia udah meninggal. Tapi yang beruntung, tapi dia dapat meninggalkan apa tadi, hartanya sebelum harta itu meninggalkannya. Artinya masih dapat menikmati jerih payahnya
ketika dia mendapatkan harta itu. Yang pertama. Yang kedua, ia membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Ini di mana-mana bendera kuning, di mana-mana pengumuman orang meninggal, di mana suara ambulan hampir 5 menit, 15 menit, 10 menit lewat. Itu ngingetin sebenarnya. Kan bendera kuning itu kan tanda, kalau filosofinya kan hati-hati. Kalau hari ini kita bertakziah kepada saudara kita yang meninggal, bisa jadi besok kita yang ditakziahin. Makanya hidup kita jadinya rapi, takut, ngeri. Tahu? Itu mah bocah kemarin. Nah, yang bocah kemarin aja duluan. Berarti kita harus punya banyak persiapan. Nah, kuburan ini tempatnya balasan amal waktu kita di dunia. Jadi entar kita nikmatin malam hari ini, silaturahmi kita, zikir kita, pengajian kita, duduk di tempat-tempat yang baik, taat kita kepada Allah, itu masuk pahalanya ke tempat kubur nanti. Makanya begitu masuk udah ada balasannya. Jadi balasannya udah disiapin. Kapan kerjaannya? Waktu kita hidup. Emang belum kelihatan. Kalaupun dikasih berkah, tiba-tiba gampang urusan, tiba-tiba datang rezeki yang tiba-tiba ada aja. Itu bukan balasan, bukan hasil sholat kita, bukan hasil duha kita, bukan hasil sedekah kita. Itu hikmah dari Allah. Begitulah Allah memperlakukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat sama Allah, dibedain sama Allah. Dibedain sama Allah, dibedain sama orang yang jarang ke masjid, dibedain sama orang yang jarang berzikir, dibedain. Itu hikmah namanya. Beda sama balasan. Nggak sebanding. Biasa aja. Gampang itu urusannya. Yang berat nanti amal-amal kita ini masuk ke kuburan. Nah itu. Makanya paling nikmatnya orang yang beriman, kalau udah masuk kuburan, apa kata malaikat? Istirahat dah ante. Kanaumil arus, bagaikan istirahatnya pengantin. Masya Allah. Saking apa? Saking dikasih istirahat. Makanya ada bahasa dakwah ini, entar istirahat saya kalau udah dikubur. Baru kita udah nggak lagi sholat, baru kita udah nggak lagi berzikir, baru kita udah nggak lagi baca Quran. Udah kita kerjain waktu kita hidup, sekarang tinggal nikmatin. Masuk taman surga. Bukan surganya, baru tamannya aja udah enak. Masuk ke dalam kubur, sebelum masuk kita udah siapin tempatnya, perabotannya bahasanya. Itu ibarat rumah di kubur itu. Tinggal kita jadiin apa nanti tempat tinggal kita yang sebenarnya, ya itu tadi di alam kubur, bukan di sini. Bapak hadirin yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir. Dan ia meredoi Tuhannya sebelum ia menemuinya. Jadi dia udah redo sama Allah, udah ikhlas. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, radhiyallahu anhu, dia redo. Wa radu'an, dan Allah pun redo. Enak udah. Emang yang kita cari dalam kehidupan kita redonya Allah, kerelaannya Allah. Allah nggak marah sama kita. Makanya doanya Allahumma inna nas'aluka redoka. Ya Allah, aku mohon kepadamu redo. Allah kalau seneng sama kita, Allah kalau bahagia lihat perbuatan kita, udah cukup. Cukup aja dikasih apa aja dalam kehidupan ini, orang sabar. Dikasih kebahagiaan, dia bersyukur. Allah seneng. Nikmatin itu orang. Makanya yang ngasih kenikmatan girang, diuji sama Allah, sabar. Seneng juga Allah. Bahkan innallaha ma'as sabirin. Kedekatan Allah ini bersama orang-orang yang sabar.
Mudah-mudahan 3 hal yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah ini jadi ilmu buat kita. Yang pertama, beruntung orang yang meninggalkan hartanya sebelum harta itu meninggalkannya. Yang kedua, beruntung orang yang membangun kuburannya sebelum ia masukin. Jadi udah disiapin perabotannya, aksesorisnya, semuanya udah lengkap. Begitu dia masuk ke alam kubur, udah tinggal nikmat kubur. Al-kubru imma hufrah atau imma raudhah. Kubur itu ada kalanya jadi taman surga atau ada kalanya jadi jurang neraka. Yang ketiga, dia sudah redo atas keputusan Allah. Udah ikhlas sebelum dia bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, aku udah redo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati-hati kita ini hati yang dekat dengan Allah, hati yang selalu ingat dengan Allah apapun keadaannya. Mudah-mudahan hidup kita ini dalam taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, panjang umur dalam taat, diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wasyafa'ah alaina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi almarhum Hasan Basri bin Haji Entong bin Fulan, Nisin bin Haji Entong, Nonong bin Haji Entong, Haji Sanih binti Fulan, wa usulihim wa furu'ihim wa dzawil huquqi alaihim ajma'in. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.